Oke, kita mulai saja ya. Suara saya kedengaran ya? Kedengeran, Kak. Kedengaran ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, insyaallah hari ini kita baru pertemuan pertama ya untuk pemrograman 2. Minggu lalu saya berhalangan ya, tidak bisa hadir. Dan ini personilnya sama ya dengan kemarin algoritma ya. Oke, di sini saya coba share screen ya seperti biasa, dua tampilan untuk sebelah kiri editor, sebelah kanan browsernya. Jadi kita hari ini pemrograman ya, kalau kemarin kita algoritma, bicara konsep, bicara langkah-langkah. Kalau hari ini kita coba coding. Ada yang masih ingat nggak terakhir kita praktek tentang apa ya? Karena kemarin sebelum mulai semester ini hard disk saya terformat ya, jadi hilang semua tuh codingan kita. Ada yang masih ingat terakhir apa materinya? Gimana? Kalau get post udah ya? Input pakai form sudah ya? Lupa semua nih kayaknya. Gimana? Sudah pakai form ya, pengisian data mahasiswa atau pegawai waktu itu ya? Ya oke, hari ini kita coba masuk materi. Nah, gimana? Ya, hari ini kita coba masuk menggunakan form juga. Kita coba pelajari materi tentang login ya. Tentang login. Nah, siapa tuh? Rizka, di mute dulu coba Rizka. Oh. Ya, coba admin di mute dulu kalau ada yang bablas. Admin, hadir admin? Ya oke, kita coba pahami logika login dulu ya. Kalian kan pasti pada punya akun ya. Di Facebook, di IG, di Google ya, dimanapun ya. Dan kalau login itu biasanya yang kita inputkan apa saja? Username dan password. Username dan password. Standar ya. Standar. Kenapa harus 2? Kenapa tidak user aja gitu? Supaya lebih aman mungkin. Supaya lebih aman ya. Supaya lebih aman. Jadi username, password, kemudian apalagi PIN ATM gitu ya. Kartu RFID, itu semuanya istilahnya adalah tanda tangan elektronik ya. Jadi tanda tangan elektronik itu bukan tanda tangan kita yang di-scan, bukan. Itu mah namanya scan tanda tangan ya. Tapi tanda tangan elektronik itu sebuah sebuah metode akses ya
untuk masuk ke sebuah sistem informasi. Ada yang bentuknya tunggal seperti PIN di ATM. PIN di ATM juga sebenarnya nggak tunggal ya, pasangan ya. Antara kartu ATM dengan PIN-nya itu kan harus pasangan. Ya. Kemudian ya login di akun-akun sosial media kita lah, itu biasanya pasangan username dengan password. Itu yang masih ramai siapa sih? Yang masih ramai tolong di mute dulu ya. Ya biasanya untuk akun kita itu aksesnya diberikan melalui pasangan username dan password. Jadi idenya atau alurnya ya, alurnya itu kita kan menginputkan username, kemudian kita menginputkan password, kemudian kita mengklik tombol login, kan gitu ya, tombol login. Setelah itu yang terjadi apa? Sistem akan mencari di basis datanya, di database-nya, ada nggak pasangan username dan password ini. Ya, jadi pasangan ya, bukan hanya username-nya saja yang dicari, karena username itu bisa kembar, banyak. Password juga mungkin bisa kembar banyak, tapi kalau pasangan kembar, nah ini sistem biasanya akan mengunci, tidak bisa dikasih pasangan yang sama ya. Atau kadang malah di username-nya memang unik ya, unik tidak bisa ada yang sama. Seperti email kita itu kan nggak ada yang sama, ya. Pasti berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Tapi password ya bisa aja sama ya. Untuk 2 user atau 3 user yang berbeda bisa aja passwordnya sama. Ya. Tapi secara pasangan itu nggak akan ada yang sama. Nah, diklik tombol loginnya. Duh, ini masih berisik nih, siapa ya? Bariska ya? Oh iya. Rizka, tolong di mute dulu Rizka. Atau dari admin bisa nge-mute ya. Adminnya mana admin? Ya oke, kita lanjut ya. Saya ulangi ya. Jadi alurnya itu kita menginputkan username, inputkan password, klik tombol login, kemudian akan memproses mencari pasangan username dengan password. Jika ditemukan, ya, jika ditemukan, maka kita akan masuk ke halaman utama dari website, kan gitu ya. Jika pasangan username dan password ini ditemukan, dia akan mengalihkan halaman dari halaman login masuk ke halaman utama. Tapi kalau tidak ditemukan, dia akan kembali kepada halaman login. Gitu alurnya ya, itu alur standar ya. Jadi saya ulangi, inputkan username, input password, klik tombol login. Nah, kemudian sistem akan mencari pasangan username dan password ini. Kalau ditemukan, halamannya akan pindah ke halaman utama website. Jika tidak ditemukan, maka dia akan kembali ke halaman login ya, minta login ulang. Oke, kita coba langsung coding saja ya. Di sini saya bikin folder baru di projectnya ya, PHP2. Dalam PHP2 saya bikin folder misalkan web 1. Ini biar tidak kecampur dengan yang lain. Nah, pertama saya akan bikin halaman login dulu. Login.php. Ini kita formnya form sederhana aja ya. Oke, saya lebarkan dulu. Oke, ini untuk sintak dasar HTML. Mudah-mudahan masih pada ingat form ya. Saya terbesar deh, karena agak panjang kodenya.
login sini, misalkan inputannya ini sudah. Oke, coba save. PHP 2 web 1 login.php. Kerja namanya. Oh, sorry, web 1 ya. Oke, tampilannya gini ya. Ini simple banget ya, nanti kalau buat bagus-bagusin di CSS lah bisa ya. Ada inputan username, password, tombol login. Username-nya tes, password-nya bebas ya. Klik login, not found. Kenapa not found? Ada yang tahu? Karena lembar berikutnya belum dibuat, Pak. Belum, lembar berikutnya belum dibuat. Apa namanya lembar berikutnya? Ini ya, cek login ya. Tadi ada yang perhatikan. Ya. Tadi yang lain perhatikan gitu. Kita kan di awal login ya. Login.php. Begitu kita ketik username, password, diklik login, dia berubah menjadi cek login ya. Cek loginnya belum kita buat ya. Di sini cek login pada saat action. Nah, tugas cek login adalah memeriksa pasangan uname dan upass ya. Metodenya post. Nah, berarti kita bikin nih lembar berikutnya tadi ya, lembar cek login.php-nya. Cek login.php. Tentang PHP. Yang dia lakukan pertama kali adalah menerima nilai lemparan dari login. Tadi ada dua variabel tuh yang dilempar. Dilempar ya. Username, name-nya uname, password, name-nya upass ya. Kita terima dulu di sini. Namanya boleh sama ya. Uname juga. Uname sama dengan post uname. Upass sama dengan post upass. Oke, ini diterima hasilnya. Kita cek dulu ya. Dia muncul nggak? Echo uname UDR deh ya. Titik upass. Kita coba display dulu ya. Oke, misalnya uname-nya admin. Passwordnya 1234567. Oke, nah, muncul ya. Admin 1 sampai 7 ya. Jadi dari hasil lemparan inputan uname dan upass diterima oleh cek login sesuai dengan nilainya. Ya, tadi uname-nya admin, upass-nya 1 sampai 7. Oke, ini kadang saya melakukan ini buat nguji aja ya, lemparannya sesuai atau tidak ya. Nah, selanjutnya kita proses nih pasangan ini. Ya. Karena kita belum pakai database ya. Kalau pakai database itu berarti kita akan melakukan searching ke dalam database pasangan ini ada atau tidak. Nah, karena kita belum masuk ke database, itu ada di pemrograman 3, kita bikin secara manual saja. Artinya kita hanya sediakan satu pasangan saja username dan password. Sini jika if uname sama dengan admin dan upass sama dengan
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka ini kita tes dulu pakai display ya. Echo diterima. Else echo ditolak. Kita tes lagi ya. Tes kembali username admin, passwordnya kita asal-asalan ya. Login ditolak ya. Kita coba misalnya passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Login, oke, diterima ya. Oke, paham sampai sini ya? Paham, Pak. Paham ya? Jadi kan uname menangkap nilai inputan username, upass menangkap nilai inputan user pass. Di sini kita kasih logic ya, opsional pilihan. Jika uname sama dengan admin dan upass sama dengan 1 sampai 7, maka displaynya diterima. Jika tidak, maka ditolak. Nah, ini kita menggunakan gerbang logika ya, gerbang logika AND atau DAN. Simbolnya dan. Kalau gerbang logika dan seperti ini, kondisi yang kita berikan itu harus sesuai ya. Jadi username-nya harus admin, upass-nya harus sampai 1 sampai 7. Kalau hanya salah satu saja yang benar, itu nggak diterima ya. Misalnya uname-nya Joni, upass-nya 1 sampai 7, itu nggak diterima karena bukan pasangannya ya. Jadi kalau gerbang logika dan, maka seluruh kondisi dari nilainya harus sesuai. Nah, di sini yang diminta adalah uname admin dan upass 1 sampai 7. Kalau itu benar diterima, jika tidak maka ditolak. Oke, di sini kita coba eksekusi yang ditolak dulu ya. Ada yang pernah ditolak di sini? Oke. Nanti curhat, Pak. Iya ya, jangan sekarang ya pertanyaannya. Salah nanya saya. Oke, kalau dia kalau ditolak, maka halamannya akan kembali ke halaman login ya. Kembali ke halaman login. Itu perintahnya kita arahkan headernya. Sintaknya seperti ini ya, header, location, kembali kepada halaman login.php. Coba save ya. Kita refresh. Misalkan ya Joni, passwordnya benar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita login, dia kembali lagi ke halaman login lagi. Pokoknya kalau pasangannya salah, nah dia balik lagi ke sini, terus balik ke sini ya. Tapi kalau benar, admin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nah, diterima, gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu atau dikomentari? Silakan. Saya mau tanya. Oke, silakan. Itu kok dannya ada 2, Pak? Dannya ada 2? Iya. Ya, ini memang ketentuannya dari sana seperti ini. Jadi untuk gerbang logika, itu ada AND, ada OR, ada NOT. Saya udah pernah ngasih belum? Belum ya? AND, OR, NOT. Artinya ngerti ya bahasa Inggris ya? AND itu dan, OR itu atau, NOT itu tidak. Nah, fungsinya ini digunakan untuk kita mengeksekusi biasanya untuk variabel yang lebih dari 1 ya, lebih dari 1. Contoh di sini kayak username dan admin. Ini adalah pasangan yang harus apa bahasanya ya? Ya memang harus solid ya, harus valid. Tidak boleh tidak berpasangan. Artinya kedua kondisinya ya harus true ya, harus benar. Nah, kalau semua kondisinya harus benar, maka kita menggunakan gerbang logika AND dan ya. Dan itu simbolnya memang dari sananya seperti ini. Dan ya. Dan artinya kedua kondisi harus terima. Nah, kalau yang kedua, OR ini opsional, asalkan salah satunya benar, dia diterima. Dan dia simbolnya pakai garis seperti ini ya. Ini OR. Contoh begini ya, kita nggak pakai dan, tapi pakai OR. Kalau pakai OR itu artinya salah satu saja kondisi terpenuhi, dia dianggap benar ya. Contohnya, kita usernya admin.
tapi passwordnya 123. Diterima ya kalau pakai OR ya, kalau pakai OR diterima. Atau username-nya Doni misalnya, passwordnya 1234567, diterima ya, asalkan salah satunya benar itu diterima kalau pakai OR dan simbolnya seperti ini garis 2 ya. Tapi kalau kita pakai N dan ya, maka kalau hanya salah satu yang benar, Doni 1234567, itu nggak diterima, ditolak, kembali lagi ke login. Itu ya. Dan ini memang dari sananya simbol seperti ini, jadi kita ngikutin aja ya. Kita ngikutin aja. Sama seperti kalau simbol sama dengan di if itu sama dengannya 2 ya. Memang aturannya dari sana seperti itu ya. Nah, kalau not ini pakainya tanda seru ya. Nanti kita akan ketemu di kasus-kasus lain yang seperti ini. Di sini kebetulan kasusnya kita diminta untuk mencari dua variabel yang berpasangan ya. Berarti logika yang digunakan adalah and ya, pakainya dan. Oke, bisa dipahami ya? Terima kasih. Ya, sama-sama. Gimana kalau variabelnya 3? Oh, bisa, ini nggak terbatas ya. Misalnya kita pengen agak anti mainstream gitu ya. Bukan cuma username password, tapi ada pilihan lain. Mungkin passwordnya ada 3 misalkan. Kayak apa sih? Kayak kadang kan ada login pakai captcha ya. Tahu captcha nggak? Kode unik gitu ya. Atau gambar. Nah itu kan berarti 3 tuh, username, password dengan captcha-nya. Berarti ada dan lagi tuh. Dan nanti bisa banyak. Dan itu harus terpenuhi semua kondisinya. Ya. Kalau tidak terpenuhi, ya dia akan membaca yang else-nya. Ya. Kan di sini jika sesuai, echo diterima. Jika tidak sesuai, dia kembali ke halaman login, dilempar lagi. Oke, lanjut ya. Lanjut, tadi yang ditolaknya, sekarang yang diterimanya. Kita ingin pada saat diterima, sistem akan melempar dia ke halaman utama dari webnya. Header, location, halaman utamanya adalah index.php. Index.php. Ini saya coba recording untuk codingnya ya, cuma nggak tahu ada masalah di mana suaranya tidak bisa terekam ya. Tapi ntar saya coba usahakan, mudah-mudahan bisa masuk. Oke, jadi kalau kondisi diterima, dia masuk ke halaman indeks. Kita bikin halaman indeksnya ya. Index.php. Oke, di sini misalkan buat selamat datang. Oke, kita tes ya. Username misalkan kita asal dulu. Login, dia kembali. Tapi kalau kita coba pakai admin 1234567 login, oke, dia masuk ke halaman indeks, berubah ya, index.php, selamat datang. Ini halaman utama web. Dan untuk pemrograman ya PHP, HTML gitu ya, memang dia halaman utama yang pertama kali dicari itu adalah halaman index.php ya. Jadi kalaupun kita tidak mengetikkan index.php, tapi kita masuk ke halaman, kita masuk ke folder kerja kita. Di sini folder saya web 1, di enter yang muncul pasti halaman indeks, walaupun tidak diketikkan indeks di sini. Jadi indeks itu halaman utama. Tapi kalau kita ketikkan indeks ya hasilnya juga sama aja. Itu ya. Jadi kembali lagi kita coba review. Pada saat login kita menginputkan dua inputan, username dengan password. Di sini ada tipenya ya. Kalau inputan type-nya teks, artinya inputan berisi yang bisa kita isi dengan karakter bebas. Ya. Kemudian inputan dengan type-nya password ya. Type-nya password ini artinya karakter yang kita ketikkan akan disembunyikan ya. Tidak muncul ya. Kalau teks kan kelihatan, kalau password enggak. Ketika disubmit dia akan melempar ke halaman
actionnya, yaitu cek login dengan metode pengirimannya POST ya. Ya, di cek login diterima dengan uname dan upass, diperiksa kalau pasangannya sesuai dia dilempar ke halaman indeks, jika tidak sesuai dia kembali ke halaman login. Oke. Itu ya logiknya ya. Ada yang mau ditanya dulu sampai sini? Belum ada? Oke, nanti bisa dicoba-coba ya. Nanti untuk apa? Codingnya saya akan taruh di LMS ya, seperti biasa. Pak, mau nanya Pak. Oke, silakan. Kalau misalkan kita pengen dieksekusinya itu dalam satu file yang sama, itu gimana Pak? Jadi di login aja gitu eksekusinya. Bisa nggak itu Pak? Bisa ya. Caranya ini kita pindahkan gitu ya. Berarti di login ya. Di login. Nah, di login di dalam body setelah form kita masukkan PHP-nya. Berarti actionnya kosong ya. Dia mengeksekusi diri sendiri. Mengeksekusi diri sendiri. Nah, tapi eksekusi ini hanya dijalankan jika ada kondisi tertentu ya. Kondisi tertentunya apa? Nah, disinilah si submit ini berperan gitu ya. Si submit berperan. Jadi dia akan ngecek if iset itu kalau didapati ya, tidak dapati variabel submit ya. Kalau ada submit, maka dia akan menjalankan prosedur pemeriksaan yang ini, yang tadi ya. Itu akan diperiksa nih. Kita tes ya. Isi asal, kembali ke login. Kalau kita ke admin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, dia masuk. Sama hasilnya ya. Oke, pertanyaan bagus ya. Oke, makasih Pak. Untuk hematisasi ya. Iya Pak. Betul. Jadi bisa dalam satu file, bisa juga beda file ya. Cuma biasanya kalau beda file ini karena simple, sederhana ya, bolehlah kita pakai satu file. Tapi kadang kalau kita demen yang tampilannya rada-rada rame ya, mungkin kan ada CSS, ada segala macem ya, bisa terlalu banyak tuh barisnya ya, biasanya dipisah ya. Ya bolehlah yang manapun kalian suka itu boleh, karena dua-duanya berfungsi. Oke, bagus pertanyaannya. Silakan, ada lagi? Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Kalau misalkan untuk loginnya itu menggunakan 2 username Pak yang diterima, itu bisa nggak Pak? Jadi 2 username, 2 password, selain itu nggak bisa. Terima kasih. Oke. Tanpa database? Iya Pak, tanpa database. Kan database di programan 3 kata Bapak. Iya betul. Berarti caranya gimana? If-nya nambah ya? Mungkin, makanya saya bertanya. Jika admin ini dan ini, maka dia ke indeks. Jika tidak dia ngecek lagi nih user kedua, gitu kan? Iya Pak. Betul ya? Ya, kita copy aja di sini. Jika tidak, dia ngecek user kedua. User kedua siapa misalnya? Admin 2. Gitu ya? Admin 2, passwordnya 123 misalkan ya. 123. Jika ada, dia ke indeks, sama kan? Jika tidak, maka dia kembali ke login. Gitu. Jadi double ya. Kita tes ya, ada admin 1 sampai 7, ada admin 2, 1 2 3 gitu ya. Oke, kita tes. Admin yang pertama, admin 1 2 3 4 5 6 7. Oke, diterima. Yang kedua, admin 2, 1 2 3. Oke, diterima juga ya.
admin 2, passwordnya asal, ditolak. Bisa ya? Cuma Siap Pak, terima kasih. sama-sama. Ini kalau cuma 2, kalau kita usernya ada ratusan, nggak bisa kayak begini ya. Harus pakai database. Harus pakai database, betul. Benar sekali. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Sebelum kita lanjut pada materi berikutnya. Sampai jam berapa kita? 8:30 ya? 10. 10. Kelengar kalian, ya nggak usah buru-buru, santai aja. Kita ada satu materi lagi setelah ini. Oke, kita coba lanjut ya. Nah, tadi penjelasannya. Jadi setiap kali kita masuk ke dalam folder kerja di sini kita web 1. Cuma kalau di online itu yang namanya adalah nama domainnya. facebook.com, google.com gitu ya. Nah, sebenarnya di dalam mereka itu kalau mereka pakai bahasa PHP, file utamanya pasti index.php, itu sudah pasti tuh. Menjadi halaman utama yang dibuka pertama kali. Nah, di sini kalau kita anggap web 1 ini adalah sebuah website utuh, kemudian kita masuk ke dalamnya, langsung bisa masuk ke index.php. Boleh nggak kayak begitu? Enggak. Harusnya nggak boleh. Pak. Ya. Harusnya melalui Login dulu. harus melalui login dulu kan? Ya, jadi kalau dia belum login, kalau dia masuk langsung terabas ke indeks PHP tanpa login, dia dikembalikan ke halaman login. Kan gitu ya, harusnya ya. Nah, untuk bisa membuat seperti itu, kita perlu belajar yang namanya session. Ya. Kita perlu belajar yang namanya session. Session itu adalah sebuah variabel yang disimpan dan berlaku dalam satu sesi. Ya, satu sesi. Satu sesi itu adalah selama browsernya terbuka. Selama browser terbuka dan variabel session ini tidak dihapus, maka dia akan ada terus ya. Agak bingung ya. Oke, saya contohkan ya. ses1.php. Oke, kita materi tentang session ya. Session di sini variabel yang disimpan dalam satu sesi. Dia baru terhapus jika browser ditutup atau variabel sessionnya di destroy. Jadi selama browser tidak ditutup atau tidak di destroy, dia tetap ada walaupun kita pindah-pindah halaman. Nah, tadi kan kalau variabel nama, variabel username dan password itu bisa dibaca oleh cek login karena dilempar melalui pos gitu ya. Tapi kalau tidak dilempar melalui pos nggak bisa ya. Contoh, misalkan di indeks lah ya. Kan kalau di cek login tadi uname sama dengan post uname, upass sama dengan post upass, terus kita coba echo muncul ya uname dan upassnya ya. Tapi misalkan uname dan upassnya kita buka langsung di indeks ya. Kita taruh di atas ya PHP-nya. Kita langsung buka di sini, mau nggak? Sorry, kita buka langsung di indeks ya. Nggak mau ya, tidak dikenal ya. Karena ini mah variabel standar. Jadi variabel standar itu kalau ingin dibuka atau dibaca di halaman yang lain harus dilempar. Biasanya pakai metode post ya. Nah, di sini kalau variabel session itu bisa dibuka di halaman mana saja. Tadi selama browsernya tidak ditutup secara keseluruhan atau dia tidak di-destroy. Kita coba bikin ya session. Nah, untuk mengaktifkan sebuah session, pertama kita harus jalankan fungsi sessionnya dulu. Session start. Ini sudah bawaan dari PHP-nya ya. Session start. Dan kita di sini contoh ingin membuat sebuah variable session baru. Dia sintaksnya $session. Nama variabelnya apa? Name-nya. Misalnya name-nya adalah nama. Nilainya adalah Budi. Budi ya.
Misalkan seperti itu. Nah, pada saat ses1 ini kita jalankan, ses1.php, tidak muncul apa-apa karena memang tidak ada display apa-apa ya, tidak ada echo apa-apa. Nah, misalnya kita bikin lagi file baru namanya ses2.php. Ses2 ini ingin membuka variabel session nama tadi. Kan filenya beda ya. Kita session start. Terus di sini kita echo session nama. Session nama. Tadi kan di session 1 sudah di create ya. Kita coba buka session 2. Muncul namanya Budi itu. Padahal filenya berbeda. Satu session 1 untuk meng-create-nya, dan satu lagi session 2. Kalau session 1 kita ganti namanya menjadi Iwan, di session 2 berubah nggak? Di session 2 berubah nggak? Berubah. Berubah. Kita coba refresh ya. Refresh. Oh, nggak berubah. Kenapa? Karena dia masih membaca nilai yang awal. Kalau ingin ikut berubah, maka kita harus aktifkan dulu ses1-nya. Karena ses1 yang meng-create-nya ya. ses1, baru kita buka lagi ses2. Baru dia berubah jadi Iwan, gitu ya. Oke ya. Paham nggak sampai sini? Ya, jadi variabel yang bisa dibuka di banyak halaman ya. Asalkan kita tahu variabelnya apa. Variabelnya adalah nama ya. Dan kita panggil juga dengan session nama. Itu ya. Nah, di sini variabel session biasanya dia menyimpan nilai dari login ya. Karena login itu nanti akan data dari login itu akan dipakai di halaman-halaman berikutnya. Contoh, kita login, saya nih, login di Tokopedia dengan login Panji. Nah, maka di halaman utama Tokopedia akan membuka data milik saya, gitu kan ya? Akan buka data milik saya. Saya punya pesanan apa saja, saya punya proses apa saja, yang sudah saya bayar mana saja, yang belum mana saja. Tapi hanya data saya saja, karena yang terbuka adalah session milik saya, gitu ya. Dan Tokopedia itu kan halamannya banyak, ya. Dan setiap halaman akan membuka session, ya session saya aja, karena loginnya dengan login saya. Nah, itu contoh penggunaan session. Ya. Jadi dia tidak ngelempar-lempar nilai variabel kayak pada waktu login ya. Tapi jadi logikanya nanti kalau loginnya benar, dia akan meng-create session ya. Dan session itu yang akan dibaca oleh halaman-halaman berikutnya. Oke, kita langsung praktekin aja ya. Kita kembali ke login. Tadi kita sudah coba dengan multi login ya. Oke, di sini kita create sessionnya. Jika username ini maka oke. Nah, di sini karena multi ya, berarti kita harus meng-create 2 kali ya, si admin atau si admin 2. Sebelum dilempar kita ciptakan session. Session misalnya user. Session user sama dengan admin. Ini untuk yang pertama ya. Terus yang kedua, session user sama dengan admin 2. Itu ya. Dan nanti akan dibuka di indeks ya. Akan dibuka di indeks. Karena pakai session, maka di paling atas ini harus dikasih session start. Selamat datang. Sini dia kita tampilkan nih. Echo
session tadi apa namanya, user ya. Itu ya, sessionnya user ya. Oke, kita tes ya. Username ini 12345. Selamat datang admin, gitu ya. Misalkan yang admin 2, 123. Selamat datang admin 2. Admin 2 kita asal dia nggak mau, yang masih berlaku tadi ya. Oke, terus tapi kan sama aja kayak kita ngelempar dengan post gitu ya. Nah, sebenarnya fungsi session bukan hanya menampilkan siapa yang login ya, data siapa yang login, tapi juga bisa kita gunakan untuk melakukan penguncian. Kalau tidak ada session user, ya, jadi misalnya ada yang mau terabas langsung, kan di sini kita masih bisa nih terabas langsung ke indeks ya, index.php, itu ya, session terakhir admin 2. Maka kan seharusnya nggak boleh nih terabas langsung tanpa melalui halaman login gitu ya, tanpa melalui halaman login. Cuma karena kita sudah terlanjur meng-create admin 2-nya, jadi kita sekalian aja bikin logoutnya deh. Logoutnya kita pakai hyperlink saja. Hyperlink udah belajar waktu itu ya. Harus kita bikin halaman logout.php. Teksnya logout ya. Jadi kalau logout ini diklik, nanti dia akan menghapus sessionnya. Perintahnya masih sama karena kita itu kan kaian si Alung ngecah ngorek makam kan orang jarang kayak Selasa iya barang haji iya Tajus anak baik mute dulu Tajus, tolong mic-nya dimatikan. ya oke. Perintah untuk menghapus session yang telah dibuat itu cukup 2 baris ya. Session start ini standar ya, kemudian session destroy. Setelah logout biasanya larinya kemana? Login lagi. Oke. Nah, berarti lari ke halaman login lagi. Header login. Oke, kita klik logout. Logout ke logout. Kok dia nggak ke? Oh sorry. Location. kurang location Locationnya lupa. Iya. Udah kurang ngopi saya. Oh udah mati tapi dianya tuh ya. Undefined index user ya. Jadi pada saat kita langsung tembak ke index, selamat datang, nama usernya sudah nggak ada lagi ya, karena sudah ke destroy. Kita coba lagi deh ya. Min 1234567 login. Selamat datang admin, kita logout, kembali ke halaman login gitu ya. Tapi di sini kan tetap aja kita masih bisa terabas ke indeks langsung ya. Masih bisa tuh ya. Walaupun usernya sudah tidak dikenal karena sudah di-destroy. Nah, jadi di session ini kita gunakan sebagai syarat untuk membuka indeks ya. Syaratnya adalah indeks hanya bisa dibuka kalau ada session user. Kalau tidak ada session user, maka dia akan kembali ke halaman login, akan diarahkan ke login. Jadi if-nya gimana tuh? If-nya gimana? Jika ada session user, atau gini, jika tidak ada session user, maka dia akan ke halaman login, gitu ya. Jika tidak ada, not kan tanda seru ya. Jika tidak ada, gitu ya. Iset itu berarti ada. Kalau ada tanda serunya justru malah tidak ada. Kayak tadi di login kan di sini kita jika ada ya. Jika ada submit, artinya kalau tombol submit diklik, ya dia akan menjalankan proses ini.
Kalau ini justru pakai tanda seru, jadi not ya. Jika tidak ada session user, maka dia akan header location-nya login. Is location. Coba ya, kita langsung tembak nih ke halaman index tanpa login. Index.php. Mau nggak? Nggak mau ya. Dia dilempar ke halaman login. Atau langsung nggak perlu ketik indeksnya. Di enter. Dia tetap yang terbuka adalah halaman login. Ya. Jadi di awal-awal file index dikasih kunci. Jika tidak ada session user, maka arahkan ke halaman login. Pokoknya harus login dulu, baru bisa masuk ke halaman index. Oke, kita masuk. Admin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, baru masuk ke halaman index. Ya. Gitu ya fungsinya ya. Kita mau keluar, udah selesai nih, kita ngoper-ngoper ke sini. Kita log out. Kembali lagi ke sini ya. Terus dari sini pengen terabas lagi ke indeks langsung. Ditolak ya, kembali ke login lagi, kembali ke login lagi. Oke, ada yang mau ditanya sampai sini? Pak, mau nanya lagi Pak. Ya, silakan. Ya kan tadi itu indeksnya udah dikunci ya. Kalau kita ke indeks langsung kembali lagi ke login. Betul. Bisa nggak itu kalau pas kita nembak indeks ke login itu ada tulisan kamu harus login dulu gitu. Bisa nggak itu Pak? Bisa aja, berarti bikin halaman baru lagi ya untuk peringatan gitu atau gimana? Maksudnya di dalam di loginnya kalau kita nembak langsung ke indeks ada peringatan gitu. Kamu harus login dulu. Oh, tapi sudah di loginnya gitu ya? Di loginnya Iya. ya? Oke, ada yang ide nggak, punya ide nggak caranya gimana? Sama kayak misalnya login salah gitu ya? Username dan iya. password salah gitu ya? Kalau tadi kan kita bingung ya, ini kok balik lagi tanpa keterangan ya? Iya betul. Oke, ini trik, caranya bisa macam-macam. Jadi pada saat kembali ke login, kita tambahkan variabel unik ya. Variabel unik, misalkan kalau yang nembak langsung syaratnya harus login, kita kasih misalnya HL misalnya gitu ya, harus login. Ada variabel HL. Nah, di loginnya kita kasih tuh satu kondisi itu. Kita mau taruhnya di mana misalnya? Misalnya di atasnya gitu ya. Misalkan di atasnya. Nah, sebelum ini dicontohin dulu deh ya. Tadi tembak langsung ke indeks ya. Index.php. Nah, bukan hanya login, tapi login.php tanda tanya HL. Tanda tanya HL. HL ini fungsinya apa ya? Kita doang yang ngerti, programmernya ya. Nah, di login dikasih kondisi jika ada variabel di atas. Kalau variabel yang muncul di URL itu kita nangkapnya dengan metode get ya. Kalau ada get HL, maka di sini echo tadi apa, harus login dulu gitu ya, harus login dahulu. Kita tes ya, index.php gitu ya, harus login dahulu. Tapi kalau login normal tanpa ada embel-embel apapun, dia nggak muncul ya. Contohnya gini kan ya, maksudnya begini bukan? Iya Pak, benar. Makasih Pak. Oke, sama-sama. Tinggal dicari itu kalau username passwordnya salah, gimana? Bisa nggak? Kita ngetik nih, salah nih. Celak, kan gini doang nih. Pengen keterangan kita itu username atau password salah. Nah, gimana caranya?
Ada ide nggak? Kan kalau salah yang ini ya. Ini kan kalau login benar, ini login salah. Kita kasih lagi variabel khusus untuk salah input, misalnya fail, misalnya ya. Kita tambahin if lagi aja di sini. Tapi yang terpisah, tidak bersarang ya. If get fail, kita di sini username atau password salah. Tes dulu. Nah, gitu ya, username atau password salah. Karena dia menyertakan variabel fail di sini. Itu ya. Bisa dipahami untuk materi hari ini? Cukup banyak yang ya. Pak, Gimana? saya ingin bertanya Pak. Oh ya, silakan. Kalau misalkan salah password 3 kali gitu misalkan, terus blokir Pak, nggak bisa login lagi, itu gimana Pak? Salah password 3 kali, terus diblokir. Misalkan salah password berapa kali gitu Pak, terus keblokir username-nya, jadi nggak bisa login. Itu gimana tuh Pak? Harus pakai database nggak Pak? Nggak perlu. Nggak perlu. Ada ide nggak gimana logikanya? Kalau dia salah, dia akan nambah. Berarti harus input kondisi, harus ada kondisi inputnya. Ya, jadi di sini ada prosesnya kan. Jika salah maka akan bertambah. Nah, cuman yang bertambah itu kan harus disimpan. Ya. Nah, disimpan itu ya pakai session ya. Karena soalnya halamannya akan refresh lagi untuk loginnya, tapi sessionnya nilainya akan bertambah. Bagus juga pertanyaannya sih. Saya sendiri belum pernah bikin, kebayang sih algoritmanya. Cuma kalau mau dicoba sekarang khawatirnya panjang nih. Bisa panjang, bisa pendek sebenarnya. Ada yang punya algoritmanya nggak? Kira-kira gimana? Bapak aja nyerah apalagi kita Pak. Bukan nyerah gitu, saya belum mau coding dulu. Nggak seru Belum kalau nyoba bicara. ya Pak. Sebelum nyoba, cuma baru di kepala aja nih. Baru di kepala aja. Oke, gimana? Ada ide nggak? Hah? Gimana? Oke, kita uji coba ya. Kan jika salah mainnya di sini berarti kan? Jika salah mainnya di sini. Dia cek dulu sudah pernah salah belum sebelumnya, gitu kan ya? If is set session, jika tidak ada session dengan nama salah, misalnya, maka dia meng-create session dengan nama salah. Nilainya adalah 1. Gitu ya. Nilainya adalah 1. Tapi kita pengen tampilin nih ya, tampilinnya di mana? Tampilinnya di bawah sini lah. Jika ada session salah, maka tampilkan. Belum ke creator, harusnya muncul di sini 1 gitu ya. If is set session salah.
session startnya. Oke, ini harusnya lebih di atasnya lagi. Kita ulang lagi. Nah, sudah ada satu tuh ya, ada kesalahan ya. Nah, ini masih satu terus nih, kita pengen dia 3 kali gitu ya. Tadi gimana kalau 3 kali salah? Iya, jadi misalkan kita login nih Pak, username admin. Ya. Kita salah password tuh 3 kali, misalkan salah terus passwordnya, masukin username passwordnya. Nah, setelah 3 Nah terus kali. dia pas kita login lagi, username telah terblokir gitu Pak. Oh, terblokir. Iya. Serem banget ya. Kalau yang ngebuka coba-coba orang lain pakai username kita Jadi rugi nggak bisa, banget. ya betul. Kita rugi banget ya. Oke, di sini kalau tidak ada dia meng-create dengan nilai 1. Tapi kalau dia sudah ada, session salah plus. Dua, gitu ya. 3, gitu ya. 4, masih banyak gitu ya. Pengennya kalau sudah 3, keblokir. Keren juga nih. Iya betul Pak. Keblokir berarti itu sih nanti mainnya di database ya. Tapi di sini kita bikin logika displaynya aja dulu ya. Ini session salah lebih besar sama dengan 3. Ya ini display aja dulu deh. Echo apa istilahnya? Akun terblokir. Tapi nggak enak. Terus sayangnya. Nggak enak, Nabi. Tapi kita kerja nak. Itu beneran, Nabi. Iya. Enggak. Nanti bantu ambil ikan emang dia dipanggil kakak. Ini session salah lebih besar. Ini akan terblokir. Sebentar, ini kenapa nggak muncul ini? Bentar, kita coba masuk dulu, kita destroy dulu. Oh, 1, 2, 3. Masih belum muncul sih teksnya. Ininya masih belum muncul ya. Jika salah dia bertambah. Gimana salahnya ya? Gini ya. Betul nggak? Penasaran saya. Kita lihat dulu. Kesalahan 1, kesalahan 2, kesalahan 3. Nah, gitu ya. Bener nggak? Halo? Bener kayak begini? Iya Pak. Gitu Jadi ya? orang lain nggak bisa nyoba-nyoba login pakai username kita gitu Pak. Iya, termasuk kita juga. Iya betul. Ya mungkin nanti perlu cari algoritma lain, jadi gimana ya. Tapi kurang lebih gitulah, biasanya sih suka dikasih waktu. Silakan coba lagi 5 menit kemudian. Gitu ya.
Iya, Pak. untuk memastikan. Nah, kalau gitu sudah main database tuh, kapan terakhir kali dia terblokir. Nanti timingnya akan ngitung. Jadi begitu, misalkan dia terakhir terblokir jam 3, dikasih waktu 5 menit. Dia baru bisa login lagi jam 3 lewat 5 menit. Jadi nanti pada saat login, bukan hanya ngebaca username password, tapi juga waktu loginnya. Sudah lewat belum dari 5 menit. Itu sih berkembangnya banyak banget nanti ya. Tapi udah bagus pertanyaannya ya. Saya sempat pusing juga, tapi muncul juga akhirnya. Oke, silakan. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau disampaikan, mau bertanya, silakan. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, kita sudah jam 8:30 ya. Insya Allah mungkin bisa dicukupkan untuk materi hari ini. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan ya. Ini saya ngerekamnya, mudah-mudahan bisa masuk juga suaranya nih. Kalau tidak, ya sudah, kalian nontonnya sambil dengerin background musik apalah gitu, biar nggak stres amat ya. Baik, insya Allah untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.